Salam dan selamat pagi semua. Masih bicara tentang tema menghadapi masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan menyampaikan satu khotbah dengan judul Tegar di Masa Sukar. Khotbah ini didasarkan pada kitab Daniel pasal yang ketiga. Tidak akan kita baca secara keseluruhan untuk mengingat atau mempersingkat waktu. Ya, nanti ada beberapa ayat yang akan kita kutip, yang akan kita petik di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Saudara yang terkasih, setiap kita pasti pernah mengalami masa-masa sulit, masa-masa sukar di dalam kehidupan kita. Dan pada umumnya ada dua cara yang biasa diambil oleh banyak orang ketika menghadapi masa-masa susah atau masa-masa sulit. Yang pertama, cara yang paling mudah adalah menghindar. Ketika kita punya masalah, maka yang paling gampang adalah kita menghindari persoalan itu. Tetapi menghindar akan sebuah persoalan itu tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Kalau satu kali masalah itu datang kembali, kita akan mengalami kegagalan dalam menghadapi masalah dan akhirnya hidup kita menjadi hancur. Cara yang kedua adalah menghadapi masalah itu. Memang ketika menghadapi masalah akan sulit, kita akan mengalami penderitaan, kita akan mengalami kesukaran, tetapi ketika kita mampu mengatasi masalah itu, satu kali ketika masalah itu datang kembali, maka kita cukup cakap, cukup mampu untuk mengatasi persoalan. Nah, di dalam Daniel pasal yang ketiga ini, Bapak Ibu, ya, kita melihat ada kisah dari tiga pemuda, Sadrah, Mesak, dan Abednego yang menghadapi sebuah persoalan. Belajar dari kisah Sadrah, Mesak, dan Abednego ini, kita akan melihat beberapa hal terkait bagaimana kehidupan mereka, bagaimana cara mereka menghadapi persoalan itu. Yang pertama yang bisa kita pelajari sudah terpampang di depan, bahwa kadangkala kita itu menghadapi kesukaran dan kesulitan yang tidak bisa dihindari. Di dalam Daniel pasal 3 ayat yang ke-15 dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Sekarang, jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Saudara, ketika saya membaca teks ini, saya melihat bahwa sebetulnya kehidupan Sadrah, Mesak, dan Abednego itu sebelum kejadian ini adalah kehidupan yang nyaman, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tidak ada persoalan. Kenapa? Karena Sadrah, Mesak, Abednego walaupun dia adalah bangsa yang dibuang dari Israel ke Babel, tetapi di Babel ketiga pemuda ini mendapat posisi kedudukan yang sangat mentereng. Pada ayat yang ke-12, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah ya, itu mereka disebutkan ada di dalam posisi sebagai pemerintah yang membawai kerajaan Babel. Saya coba membuka di dalam tafsiran apa yang dimaksud dalam jabatan yang dimiliki oleh Sadrah, Mesak, dan Abednego ini. Ketiga pemuda itu diduga pada masa itu mempunyai jabatan sebagai bupati atau gubernur. Ya, waktu itu mungkin pemilahan kayak begini belum begitu detail kayak kita sekarang. Tetapi bisa dikatakan mereka adalah orang-orang yang dalam posisi-posisi yang cukup strategis. Entah gubernur, entah bupati. Jadi dia orang-orang yang memiliki atau mempunyai wewenang sebuah daerah yang cukup besar. Artinya hidup mereka berkecukupan, nyaman. Mereka punya pegawai, memiliki segala sesuatu sebagai seorang pejabat pemerintah.
Dalam kondisi yang aman, tentram kayak begini, damai sejahtera kayak begini, tidak ada persoalan apa-apa, tiba-tiba dus gitu, muncul sebuah peraturan dalam peribadatan bahwa setiap orang harus menyembah patungnya Nebukadnezar. Ketika undang-undang itu keluar mungkin bagi mereka tidak ada persoalan, tetapi ketika undang-undang itu diimplementasikan bahwa tiap orang harus menyembah, ini yang menjadi persoalan. Mereka kemudian tidak mau menyembah. Ketidaktaatan untuk tidak menyembah kepada patung ini diketahui oleh rekan-rekan sesama pejabat publik, sesama para politisi itu, sehingga dibawalah persoalan ini ke hadapan Raja Nebukadnezar. Tuh lihat, ada 3 orang yang tidak mau tunduk pada undang-undang ini. Nah, pada saat itulah kemudian ketiga pemuda itu diperhadapkan kepada Raja Nebukadnezar dengan 2 pilihan. Kamu mau taat kepada sang raja, kepada aku, mungkin Nebukadnezar berkata begitu, yang telah memberikan engkau jabatan, yang telah memberikan engkau posisi, yang telah memberikan engkau macam-macam. Kalau engkau taat, sembahlah patung Nebukadnezar ini. Tetapi kalau engkau tidak mau, engkau mau menyembah kepada Tuhanmu, kepada Allahmu, maka pilihannya adalah semua kenikmatan itu harus engkau lepaskan dan engkau digantikan sebuah hukuman, dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saudara, seperti yang saya bilang, kadang kita ini tiba-tiba diperhadapkan pada kesukaran-kesukaran yang tak terhindarkan ini. Pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan ketika kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang kayak begini? Apakah kita akan memilih mempertahankan kenikmatan duniawi, mempertahankan kenyamanan yang kita miliki, atau kita akan bergantung sepenuh kepada Tuhan dan memilih menyenangkan hati Tuhan, bergantung sepenuhnya untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Itu pilihan yang gak gampang. Bayangkan kalau saudara sebagai Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam posisi sebagai seorang gubernur, sebagai posisi sebagai seorang bupati, kemudian tiba-tiba ada pilihan, kamu akan mempertahankan jabatanmu tapi meninggalkan Tuhan, atau kamu tetap dalam jabatanmu tapi engkau mengabaikan Tuhan. Repot, saudara. Seperti ini yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Dan saya melihat sistem politik di Indonesia kadang-kadang juga diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang kayak begini. Siapa tahu hari ini di antara kita ada yang masih masuk di dalam fase kehidupan yang seperti ini. Milih antara kehendak Tuhan atau kenikmatan dunia. Yang kedua, ketika kita menghadapi ini, kita harus berani menghadapi tantangan itu walaupun sukar, saudara. Saya akan ajak kita untuk melihat ayat yang ke-16, saya akan bacakan Bapak Ibu, ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhan mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan ini. Saudara, pilihan ini berat, tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego memilih untuk tidak menghindari tantangan. Dia berani menghadap kepada raja, dan ketika diperhadapkan pada satu pilihan, Nebukadnezar memberikan pilihan yang mana? Mereka menghadapinya. Saudara, biasanya kalau sebuah pilihan itu menyangkut nyawa, risiko nyawa, banyak orang meninggalkan apapun demi menyelamatkan nyawanya. Secara kasat mata kita sekarang melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu nyawanya ada di dalam genggaman Raja Nebukadnezar. Kamu mau apa? Kalau kamu mau nurut aku, hidupmu nyaman. Tapi kalau engkau tidak mau nurut aku hancurkan hidupmu. Nah, tantangan itu dihadapi. Sadrak, Mesak, Abednego datang kepada Raja Nebukadnezar dan berkata, Tuanku, ya, kayak apapun, aku tetap tidak menyembah patung itu. Aku tetap menyembah raja. Dan perhatikan baik-baik saudara, perhatikan teks ini.
Saya ketika merenungkan ini, ternyata Sadrak, Mesakh, dan Abednego itu memiliki kualitas iman yang sama kayak kita. Apa itu? Mengalami kegamangan, mengalami ketakutan, mengalami kebimbangan. Sadrak, Mesakh, Abednego secara sepintas, wow gitu. Tapi dari teks ini saya melihat dia juga mengalami kegamangan. Apa? Dia katakan begini, seandainya Tuhan tidak menolong aku. Kata seandainya ini kan bicara tentang keraguan-raguan. Sadrak, Mesakh mungkin tidak berani berkata begini, kalaupun Tuhan akan menjerumuskan aku ke dalam perapian yang menyala, aku pasti ditolong Tuhan. Sadrak, Mesakh, Abednego nggak berani berkata demikian. Dia nggak ngerti kira-kira ke depan kayak apa, apakah Tuhan akan menolong dia, apakah Tuhan melepaskan dia, apakah Tuhan menjerumuskan dia, apakah Tuhan akan berpangku tangan, dia nggak ngerti. Sehingga Sadrak, Mesakh, Abednego berkata, seandainya Tuhan yang aku sembah, seandainya Allah yang aku sembah tidak menolong saya, aku tetap gak nyembah patung dewa itu. Tapi kata seandainya ini penting dipahami. Ini ungkapan dari kegamangan, ungkapan dari kebimbangan, ungkapan dari keraguan-raguan. Bener gak ya Tuhan nanti menolong saya? Tetapi poin pentingnya di sini adalah ketika pemuda itu berani menghadapi tantangan, walaupun bimbang. Bapak Ibu pernah nggak ngalami posisi yang kayak begini? Ketika kita diperhadapkan antara ikut Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Antara menyenangkan Tuhan atau menyakiti hati Tuhan. Antara ikut dunia atau ikut Tuhan. Dan kemudian kita berpikir, kalau aku ikut Tuhan kira-kira gimana ya? Apakah tiba-tiba terjadi mujizat? Apakah tiba-tiba terjadi pertolongan yang luar biasa? Enggak yakin aku, enggak ngerti aku. Saudara, ketika engkau mengalami kebimbangan ini, saya mau kasih tahu, hamba Tuhan sekali Sadrak, Mesakh, dan Abednego itu pun mengalami kegalauan yang sama yang seperti kita. Sama. Saya pun kadang-kala juga mengalami kegalauan kayak begini, kira-kira Tuhan tolong enggak ya? Kira-kira Tuhan nanti ulurkan tangan enggak ya? Kira-kira bagaimana ya ke depan dan sebagainya. Manusiawi sekali. Tetapi yang paling penting di sini adalah dalam kebimbangan, dalam kegalauan itu, Sadrak, Mesakh, Abednego tetap bergantung, gandol sama Tuhan. Mbuh wis, saya nggak ngerti, tapi tetap saya pegang Tuhan. Apa sih implikasinya buat kita, saudara yang terkasih? Kalau kita mengalami kebimbangan, nggak apa-apa. Itu manusiawi. Kalau kita mengalami kecemasan, nggak apa-apa. Biasa aja. Tetapi yang harus kita pahami dalam kegalauan, kebimbangan kayak apapun, kita harus tetap berpegang kepada Tuhan. Amin. Harus tetap nyantol sama Tuhan. Mbuh wis Tuhan. Mati sekalian gak apa-apalah gitu loh. Gandol. Nah, apa yang menjadi dampak daripada persoalan, pergumulan-pergumulannya kayak begini? Saya akan bacakan pada ayat yang ke-30 Bapak Ibu. Perhatikan ayat ke-30. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesakh, dan Abednego di wilayah Babel. Apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu? Ternyata seringkali justru kesukaran, kesulitan yang kita hadapi itu memberikan kepada kita promosi agar kita itu naik level dalam kehidupan kita. Amin. Saya mau tanya, seandainya Sadrak, Mesakh, Abednego ini kemudian nuruti maunya Raja Nebukadnezar, oke lah saya ikut Tuan Raja, saya tidak mau ikut tuh omongannya Tuhanku, aku ikutlah, aku sembah itu. Saya yakin pasti posisi Sadrak, Mesakh, Abednego ini tetap sebagai pembantunya Raja, entah gubernur, entah bupati yang tadi, tapi dia akan kehilangan Tuhan. Dan satu kali pasti hidupnya akan terpuruk, akan jatuh, nggak kepake lagi. Tapi ketika dia mengandalkan Tuhan, kesukaran itu dihadapi, perhatikan baik-baik. Dia tetap disayang Tuhan, tetap menjadi tokoh iman, dan yang lebih luar biasa, hidupnya dipromosikan. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesakh, dan Abednego di wilayah Babel. Kenapa? Karena 3 orang ini lulus dari kesukaran yang dihadapi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan memberikan kesulitan, kesukaran buat kita, itu bukannya tanpa makna.
Pasti ada rencana-rencana Tuhan. Kita aja yang kadang nggak ngerti apa maunya Tuhan. Saya tiba-tiba teringat pepatah yang mengatakan, no pain, no gain. Tidak ada penderitaan, tidak ada pengorbanan, tidak ada akan keberhasilan. Tidak ada kemujuran, no pain, no gain. Tidak ada sesuatu yang menyulitkan kita nggak rela untuk berkorban, kita nggak rela untuk mengalami penderitaan, ya kita tidak akan mendapat keberhasilan. Anak seorang pelajar, kalau tidak mau capek-capek belajar, tidak mau capek-capek untuk mempersiapkan pelajarannya, jangan pernah berharap dapat nilai yang bagus. Nggak akan pernah. Makanya seringkali saudara, ya saya mau katakan, kesukaran yang kita alami ini, itu bukan sesuatu yang tiba-tiba gitu loh, bukan sesuatu yang tanpa makna. Tuhan setting itu semua supaya kita sanggup menghadapi kesulitan itu, sehingga otot-otot iman kita menjadi kekar, otot-otot iman kita itu menjadi kuat, otot iman kita mampu mengatasi setiap persoalan, dan ketika otot-otot iman kita itu udah kuat, kita naik pada level posisi yang lebih tinggi. Amin. Saudara hari ini mengalami kesukaran, mengalami kesulitan, hadapi. Ketika engkau menyelesaikan kesukaran itu, ya, engkau akan naik pada level yang lebih tinggi. Saya undang tim musik untuk mempersiapkan diri. Saudara yang terkasih, saya percaya Bapak Ibu, setiap pemberitaan firman Tuhan itu tidak terjadi begitu saja. Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi. Saya tidak ngerti masing-masing ada kesukaran, ada kesulitan yang kayak apa, saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu, ketika kita bergantung kepada Tuhan, mengatasi persoalan, mengalahkan kesukaran itu, kita akan mendapatkan promosi yang dari Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu.